Selamat datang di channel Sinau Sejarah Sesarengan, belajar sejarah dengan santuy dan penuh ketenangan. Hari ini terasa indah, akan semakin indah jika kita belajar sejarah. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar memahami langkah-langkah penelitian sejarah, serta kita kemudian menerapkan langkah-langkah penelitian sejarah tersebut untuk mempelajari sumber-sumber sejarah di sekitar kita. Nah, setelah itu kita harus mampu menyajikannya dalam bentuk penulisan sejarah. Pada kompetensi dasar 3.1 dulu, kita telah mempelajari tentang ruang lingkup sejarah. Salah satu ruang lingkup sejarah itu adalah sejarah sebagai ilmu. Nah, di dalam sejarah sebagai ilmu, ciri-cirinya itu salah satunya adalah memiliki metode. Jadi, di sini nanti kaitannya dengan penelitian sejarah. Nah, hasil dari penelitian sejarah ini nanti berupa produk penelitian, misalkan laporan penelitian atau buku-buku tentang sejarah. Mari kita lanjut belajar tentang penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah upaya untuk mempelajari, memahami, dan menafsirkan peristiwa masa lalu untuk mencapai wawasan atau kesimpulan tentang orang atau peristiwa di masa lalu. Nah, kita ambil contoh nih, kalau kita mau berbicara tentang Gajah Mada atau Kerajaan Majapahit, maka kita akan mencari sumber sejarah berupa buku Negara Kertagama atau kita bisa langsung datang ke lokasi bekas-bekas reruntuhan Kerajaan Majapahit di Trowulan. Nah, dari buku Negara Kertagama atau dari lokasi situs di Trowulan ini, kita bisa tahu tentang sejarah kehidupan kerajaan atau masyarakat Majapahit. Nah, kita ambil contoh lagi nih, kalau kita mau berbicara tentang fosil. Nah, untuk tahu secara lengkap tentang fosil, kita perlu melakukan penelitian. Nah, penelitian ini butuh yang namanya metodologi penelitian. Metodologi penelitian sejarah itu ada dua, yakni studi lapangan ataupun studi pustaka. Studi lapangan itu adalah penelitian dengan terjun langsung ke lokasi di mana objek-objek atau sumber-sumber sejarah itu berada. Sedangkan studi pustaka itu kita bisa datang ke museum, ke perpustakaan untuk mencari sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk mengkaji peristiwa sejarah tersebut. Metodologi penelitian sejarah menurut sejarawan atau budayawan Kuntowijoyo ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah menentukan topik atau judul penelitian. Yang kedua, heuristik atau tahap pengumpulan sumber. Yang ketiga, verifikasi atau kritik sumber. Yang keempat, interpretasi atau eksplanasi. Yang terakhir itu adalah historiografi atau penulisan sejarah. Mari kita bahas lebih lanjut tentang penelitian sejarah. Langkah yang pertama dalam penelitian sejarah itu adalah menentukan topik. Nah, kalau disuruh menulis, misalkan ya, kamu pasti akan tentukan dulu objek yang akan kamu tulis. Begitupun ketika kamu mau meneliti, tentukan dulu objek penelitiannya. Nah, setelah itu baru menentukan judul. Contoh nih, kita tentukan objeknya Borobudur, objeknya Prambanan, objek penelitian kita suku Samin, ataupun area Penangsang, ataupun tempat-tempat bersejarah yang lain, atau peristiwa-peristiwa sejarah yang lain. Nah, kalau kita memilih objek, hendaknya kita pertimbangkan dulu dua hal ini. Yang pertama, kedekatan emosional. Yang kedua, kedekatan intelektual. Kedekatan emosional itu ibaratnya begini, senang nggak kita dengan objek tersebut? Tertarik nggak kita dengan objek tersebut? Kalau kita sudah senang dengan objeknya, maka kita akan semangat dalam meneliti. Yang kedua, kedekatan intelektual. Kedekatan intelektual itu mengenai pengetahuan kita. Apakah kita menguasai pengetahuan tentang objek tersebut? Apakah kita punya informasinya? Apakah kira-kira mudah atau sulit dalam mencari sumber sejarahnya? Nah, misalkan nih ya, kita tentukan topiknya, objeknya itu Borobudur. Nah, tapi kita tidak menguasai materi tentang Borobudur. Kita tidak punya sumber sejarah tentang Borobudur. Bisa jalan nggak penelitian kita? Tentu tidak ya. Atau begini, kita mau meneliti topik tentang Majapahit. Punya buku, tahu tempatnya, tahu prasasti-prasastinya yang tentang kerajaan Majapahit. Tapi kita tidak suka dengan kerajaan Majapahit. Alhasil, bisa jalan nggak? Bisa sih ya, tapi penelitian kita tidak maksimal. Nah, selain itu, dalam menentukan topik setelah mempertimbangkan kedekatan emosional dan intelektual, hal yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai salah memilih topik.
Ini ada beberapa kesalahan dalam pemilihan topik. Kesalahan baconian, terlalu banyak pertanyaan, pertanyaan bersifat dikotomi, kesalahan metafisik, dan kesalahan topik fiktif. Apa sih kesalahan baconian itu? Kesalahan baconian itu jika sejarawan beranggapan bahwa tanpa teori, tanpa konsep, tanpa paradigma, tanpa ide, tanpa praduga, tanpa hipotesis, dan tanpa generalisasi, penelitian sejarah itu dapat berjalan atau dapat dikerjakan. Padahal itu salah ya. Nah, contohnya begini nih, ketika kita mau meneliti, harus jelas dulu konsepnya seperti apa, teori siapa atau teori apa yang kita jadikan landasan. Nah, hipotesisnya juga nanti harus jelas. Begitupun dengan generalisasi. Kesalahan yang kedua itu terlalu banyak pertanyaan. Nah, kalau sejarawan menanyakan terlalu banyak pertanyaan dalam satu waktu sekaligus, maka pertanyaan itu dianggap terlalu kompleks. Ataupun ketika sejarawan mengajukan pertanyaan yang bisa menimbulkan pertanyaan yang lain. Akibatnya apa? Fokus pertanyaan itu akan ambyar, melebar kemana-mana, akhirnya jauh dari topik atau objek yang akan kita teliti. Misalkan seperti ini, kita mau meneliti tentang kronologi proklamasi. Nah, pertanyaan kita melebar ke bom yang jatuh di kota Nagasaki dan Hiroshima, melebar lagi ke Perang Dunia II. Siapa pemenangnya? Melebar lagi setelah menang, itu apa yang terjadi? Melebar ke Perang Dingin akhirnya. Kesalahan yang ketiga itu pertanyaan bersifat dikotomi. Nah, sejarah itu dipandang hitam atau putih oleh sejarawan, sehingga sejarawan itu tidak boleh mengadili. Padahal tidak boleh mengadili, tapi memandang hitam atau putih. Nah, seharusnya sejarawan itu menuliskan apa adanya. Contohnya nih, ketika meneliti peristiwa G30S tahun 1965, peneliti atau sejarawan itu memandang PKI salah, Soekarno salah, ataupun Soeharto salah. Nah, kita tidak boleh memandang pelaku-pelaku sejarah ini salah, tapi kita itu harus menuliskan fakta apa adanya tanpa menghakimi para pelaku sejarah ini. Selanjutnya, kesalahan metafisik. Nah, topik yang diangkat oleh sejarawan itu yang seperti filsafat, moral, kemudian teologi atau yang hubungannya dengan agama ya, itu tidak boleh diangkat oleh sejarawan karena sejarah itu ada ilmu yang empiris atau ilmu nyata. Jadi harus rasional berdasarkan sumber yang jelas. Contohnya nih ya, sejarawan mengangkat topik tentang Nyi Roro Kidul. Nah, ataupun tentang Roro Jonggrang, tentang pembuatan candi dalam waktu semalam. Ini kan kaitannya sudah dengan hal-hal yang gaib, dengan mitos, dengan legenda. Kalian tahu kan ya, mitos atau legenda itu bisa dijadikan sumber sejarah kalau didukung fakta dan data. Jadi, yang tidak realistis tidak bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah kesalahan topik fiktif. Nah, tidak ada seandainya dalam sejarah itu ya. Nah, sejarah itu peristiwa yang nyata, didukung oleh bukti, bukan karangan seperti cerpen, novel, dan dongeng. Tahapan penelitian sejarah yang kedua itu adalah heuristik. Nah, heuristik ini berasal dari kata heurisken yang artinya menemukan. Jadi bisa disimpulkan, heuristik itu adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan berbagai data atau sumber sejarah untuk mengetahui peristiwa sejarah. Sumber sejarah yang kita cari itu harus yang relevan dengan topik penelitian. Nah, di kompetensi dasar yang ke 3.2 kemarin kita sudah berbicara tentang sumber sejarah ya. Kita sudah analisis sumber sejarah berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifatnya ada sumber primer, sekunder, tersier. Berdasarkan bentuknya ada lisan, tulisan, benda visual, dan audio visual. Nah, kalau kita mencari sumber untuk melakukan penelitian, usahakan sumber yang primer dulu. Kalau tidak ada sumber primer, baru kita ambil sumber sekunder ataupun sumber tersier. Jadi, di antara banyaknya sumber ini, pasti ada yang valid dan ada yang tidak valid. Namun, ketika kita melakukan heuristik, kumpulkan saja dulu ya. Kita ambil contoh nih, proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, sumber primernya itu bisa berwujud teks proklamasi, bisa koran, bisa fotonya Insinyur Soekarno saat mengumandangkan proklamasi itu ya. Kemudian bisa juga bukunya Insinyur Soekarno yang biografinya itu Soekarno Penyambung Lidah Rakyat. Itu juga bercerita tentang kronologi proklamasi. Nah, sumber sekunder itu bisa sumber yang tidak sejaman ataupun sumber yang berupa replika
replika atau tiruan. Seperti ini nih, Tugu Proklamasi. Ini adalah bekas tempat atau rumahnya Insinyur Soekarno yang dulu dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan proklamasi pertama kali. Sekarang dibangun Tugu Proklamasi. Nah, selain itu, pada lempengan batu di Tugu Proklamasi ini dituliskan naskah proklamasi yang mirip dengan aslinya. Ini namanya tiruan ya, atau sumber sekunder. Kemudian ketika kita berbicara proklamasi, bisa ngambil sumbernya. Sumber tersier itu adalah buku-buku pelajaran. Di dalam mengumpulkan sumber, sejarawan itu bisa langsung ke lapangan, bisa juga dengan studi pustaka seperti ketika kita akan meneliti tentang kerajaan Majapahit ini, kita terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan sumber primer ke situs Trowulan. Kemudian kita bisa mencari buku-buku seperti buku Babat Tanah Jawi itu sebagai sumber sekunder, ataupun kita terjun ke perpustakaan untuk mencari buku-buku sejarah yang kaitannya dengan kerajaan Majapahit, itu namanya sumber tersier. Ketika mengumpulkan sumber, sejarawan itu mengalami beberapa kesulitan biasanya ya. Contohnya nih, sumber itu sudah sangat tua, kemudian sumbernya belum dibuka untuk umum atau masih tertutup. Biasanya nih, sumber-sumber yang seperti ini itu dibuka setelah usia sumber sejarah itu 25 tahun. Kemudian sumber tidak boleh dibaca oleh orang sembarangan. Ini biasanya pada daerah-daerah tertentu sih. Kemudian sejarawan kesulitan memahami bahasa dan tulisan. Contoh ketika menemukan prasasti yang bertuliskan dengan bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallawa. Itu kalau sejarawan tidak paham bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, itu akan kesusahan menerjemahkan sumber sejarah. Kemudian sumber ditulis dengan tulisan tangan, itu biasanya juga menyulitkan sejarawan ketika melakukan analisis. Selain mengalami kesulitan, biasanya sejarawan itu juga rawan melakukan kesalahan dalam mengumpulkan sumber. Contoh, kesalahan holisme. Nah, sejarawan ini hanya mengambil satu bagian penting dari sumber untuk mengkaji keseluruhan peristiwa. Misalkan nih ya, nih contohnya, mau meneliti tentang pergerakan nasional Indonesia pada awal abad ke-20, sejarawan hanya mengambil sampel pergerakannya itu satu, indise partai. Nah, ini tidak mewakili partai-partai atau organisasi-organisasi yang bergerak di selain yang nyemplung ke bidang politik, karena indis partai itu berani langsung frontal nyemplung ke bidang politik, sedangkan Budi Utomo itu berbeda. Begitupun Syarikat Islam pada awal-awal itu juga berbeda lagi dengan PKI dan juga gerakan-gerakan pemuda dan gerakan-gerakan wanita yang lain. Akibatnya apa ketika sejarawan hanya mengambil satu bagian saja? Akibatnya itu tidak terwakili atau tidak lengkap penelitiannya. Sumber ini tidak bisa mewakili. Kesalahan yang kedua itu adalah kesalahan pragmatis, di mana sejarawan itu hanya memilih sumber-sumber tertentu saja guna mendukung tujuan tertentu. Misalkan nih, sejarawan mau meneliti tentang G30S, PKI, hanya mengandalkan buku-buku 30 tahun Indonesia Merdeka. Nah, buku-buku ini adalah buku-buku keluaran Orde Baru, buku yang lebih banyak berpihak pada pemerintahan Orde Baru. Kalau sejarawan hanya mengandalkan buku ini, nanti penelitiannya tidak berimbang. Kesalahan yang ketiga itu adalah kesalahan ad hominem. Nah, dalam meneliti sumber sejarah, sejarawan itu biasanya meneliti atau mengumpulkan sumber berdasarkan profesi, pangkat, atau jabatan orang tertentu saja. Dia pilih-pilih. Contohnya nih, ketika mau meneliti tentang Diponegoro, yang dijadikan sumber untuk diwawancarai itu adalah golongan keraton saja. Rakyat biasa, rakyat sipil yang menjadi anak keturunan para pengikut Pangeran Diponegoro itu bisa dijadikan sebagai sumber lisan ya. Begitupun kita juga harus mengambil sumber itu dari pihak yang berseberangan dengan Pangeran Diponegoro. Jadi begini, kita penelitiannya itu bisa berimbang jika mendapatkan data dari pihak pelaku atau orang yang berkaitan dengan peristiwa, kemudian yang kedua, pihak yang bertentangan, kemudian yang ketiga, saksi mata yang tidak memihak, baru sebuah penelitian dikatakan berimbang.
Kesalahan yang selanjutnya itu adalah kesalahan kuantitatif, di mana sejarawan lebih percaya pada dokumen angka daripada testimoni biasa. Padahal banyak sekali angka-angka yang bisa menipu. Kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah kesalahan estetis. Kesalahan estetis ini sejarawan hanya memilih sumber yang mempunyai efek estetis saja. Hampir mirip dengan kesalahan pragmatis sih ya ini. Langkah yang ketiga dalam penelitian sejarah itu adalah verifikasi atau kritik sumber. Nah, sumber aja dikritik ya, data saja dikritik, apalagi pemerintah. Kritik sumber adalah kegiatan menyeleksi terhadap sumber sejarah. Jadi di sini sejarawan memeriksa kebenaran sumber, cocok nggak dengan topik. Nah, sumber-sumber yang telah terkumpul ini kemudian dipilih mana yang valid dan mana yang tidak valid. Nah, kemudian kritik sumber ini ada dua jenis, yakni kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern atau uji isi atau uji materi dalam dokumen atau sumber sejarah. Nah, kebenaran isi dokumen ini yang diteliti. Kredibilitas sumber yang dikaji, apakah isi sumber itu cocok atau sesuai nggak untuk memberikan informasi dalam penelitian yang sedang dilakukan. Seperti di dalam buku paket kalian halaman 54 itu menyebutkan bahwa di dalam kitab Pararaton menyebutkan tokoh Ken Arok. Nah, ketika tidak dibandingkan dengan prasasti Mula Malurung, maka tokoh Ken Arok ini dianggap tokoh fiktif. Tapi karena ada di prasasti Mula Malurung yang menyebutkan bahwa Ken Arok ini adalah kakek moyangnya Wisnuwardana, Kertanegara dari Singosari, nah maka dianggap bahwa Ken Arok ini adalah tokoh nyata. Kemudian kritik ekstern. Kritik ekstern atau uji keaslian dokumennya atau sumber sejarahnya. Nah, keaslian dokumen ini bisa dilihat dari tintanya, gaya bahasanya, jenis kertasnya atau bahan dari sumber sejarah itu yang dikritik. Kemudian hurufnya, tulisannya, dan juga usia sumbernya. Artinya, sejarah itu memerlukan ilmu bantu lain. Seperti ini, untuk menentukan usia sumber sejarah, sejarawan butuh ilmu bantu untuk mengidentifikasikan tipologi, stratifikasi maupun kimiawi dari sumber sejarah tersebut. Tipologi itu misalkan semakin sederhana bentuk. Nah, bentuk sumber sejarah itu semakin sederhana, maka dimungkinkan usianya semakin tua. Contoh nih, kapak genggam, kapak persegi. Nah, itu contoh paling sederhana bentuk kapak dari masa Paleolitikum. Nah, semakin ke Meso, semakin ke Neo, apalagi sekarang, bentuk kapak itu semakin sempurna. Yang kedua itu adalah stratifikasi atau usia sumber ditentukan dari lapisan tanah mana ia ditemukan. Kemudian contohnya itu ada fosil. Fosil ini ditemukan dari lapisan apa? Kira-kira lapisan ini berada pada masa apa? Nah, kemudian kimiawi menentukan usia sumber berdasarkan unsur kimia yang terkandung di dalam sumber tersebut. Setelah melakukan kritik atau verifikasi ini, sebaiknya kritik itu harus bisa menjawab. Yang pertama itu tentang autentisitasnya. Autentisitas itu apa? Itu sumber merupakan sumber yang dikehendaki. Nah, yang kedua itu orisinalitas. Apakah sumber itu asli atau turunan? Yang ketiga, integritas. Apakah sumber itu masih utuh atau sudah dirubah? Contohnya nih, kita ambil Super Semar, kita bandingkan. Ini sumber asli atau tidak? Palsu atau tidak? Nah, dari bentuknya saja ini sudah kelihatan ya, kalau dua sumber ini berbeda, walaupun sama-sama itu Super Semar. Yang pertama itu, ini versi Angkatan Daratnya nih. Nah, letak perbedaannya kira-kira di mana? Dari kertasnya ini berbeda. Kemudian dari ini, logonya ini berbeda atau kop suratnya ini berbeda. Kemudian memang ada beberapa bagian yang berbeda. Terlihat sekali. Sekilas mirip ya, tapi memang ini sumber yang berbeda, dikeluarkan oleh orang yang berbeda. Kemudian setelah melakukan kritik atau verifikasi, kita itu akan mendapatkan fakta. Nah, ada beberapa jenis fakta yang dihasilkan dari proses verifikasi. Nah, berdasarkan sifatnya nih, ada fakta keras, ada fakta lunak. Berdasarkan wujudnya, ada fakta mental, dan ada fakta sosial. Apa sih fakta keras itu? Kita lihat contohnya nih. Fakta keras. Nah, proklamasi 17 Agustus 1945. Ini merupakan fakta keras. Artinya apa? Fakta yang sudah pasti kebenarannya tanpa perlu dilakukan lagi. Oke, kemudian fakta lunak. Fakta lunak itu fakta yang masih
memerlukan telaah lebih lanjut. Artinya, masih perlu bukti lain untuk diyakini kebenarannya, seperti teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species tentang evolusi manusia. Berdasarkan wujudnya nih, ada fakta mental atau mentifak, fakta yang sifatnya abstrak. Misal nih, perasaan, pandangan, keyakinan, kepercayaan. Nah, kita ambil contoh nih, tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, seperti tradisi sekaten. Kemudian juga ada tradisi sesajen, tradisi larung di pantai selatan. Kalau di daerah kita itu ada tradisi sedekah bumi ya. Yang kedua ada fakta sosial atau sosiofact, fakta yang berupa konteks hubungan antar manusia. Nah, situasi masyarakat pada saat peristiwa terjadi. Kita ambil contoh nih, kondisi sosial Majapahit pada saat Hayam Wuruk berkuasa di Majapahit. Kita bisa lihat dari kitab Negara Kertagama. Nah, di sana disebutkan pemukiman itu sudah tertata rapi, ekonomi rakyat sudah baik, sistem pemerintahan juga bagus. Di dalam melakukan verifikasi, sejarawan itu juga mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama, kesalahan pars pro toto, menganggap bukti yang sebagian untuk keseluruhan. Nah, contohnya nih, ketika kita mau meneliti tentang kehidupan perempuan di era kolonialisme, kita hanya mengandalkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang ditulis atau menceritakan tentang kehidupan R.A. Kartini. Nah, mungkin buku ini hanya cocok untuk kalangan bangsawan saja ya, tapi tidak cocok untuk gadis-gadis desa dan gadis-gadis pesantren, tidak cocok untuk masyarakat perempuan Aceh. Misalkan nih Cut Nyak Din itu kan bebas berjuang dia, kemudian bebas berdakwah, seperti Christina Martatiahu juga bebas berjuang bersama para pejuang yang laki-laki lain. Kemudian Dewi Sartika. Kesalahan yang kedua itu adalah kesalahan totem pro parte. Sejarawan itu mengemukakan keseluruhan bukti, padahal sebenarnya bukti tersebut hanya untuk sebagian. Hampir mirip sih ya dengan pars pro toto tadi. Kita ambil contoh nih, kita menganggap bahwa semua orang yang belajar di Belanda pada masa perjuangan pergerakan kemerdekaan abad 20 itu semuanya pandai dan semuanya mau bergerak untuk berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi pada kenyataannya itu belum tentu semua orang yang belajar di Belanda itu pandai. Bisa jadi dia bisa belajar di Belanda karena memang orang tuanya itu keturunan ningrat ataupun orang-orang yang banyak duit. Kita ambil contoh lagi nih. Misalkan nih, orang menganggap bahwa dijajah itu menyedihkan, tapi bagi sebagian orang itu nyatanya tidak. Orang-orang yang menjadi kaki tangan penjajah itu hidupnya enak. Mereka bahkan tidak ingin berjuang untuk merdeka. Bahkan banyak yang memusuhi saudara sebangsanya sendiri. Kesalahan yang ketiga itu adalah kesalahan menganggap pendapat umum sebagai fakta. Contohnya nih, kita menganggap semua bangsawan itu halus tingkah lakunya, halus tutur katanya, sedangkan buruh atau budak itu biasanya kasar. Nah, padahal tidak semua ya. Kemudian kesalahan yang keempat itu adalah kesalahan bukti yang spekulatif. Nah, artinya spekulatif itu mengira-ngira atau kemungkinan-kemungkinan. Padahal sejarah itu kan empiris ya, nyata. Kalau tidak ada sumber data, maka sejarawan itu harus jujur. Tidak boleh berspekulasi. Nah, contohnya nih, ketika berbicara tentang Tarumanegara, masyarakat Tarumanegara menganut agama Hindu aliran Wisnu, misalkan seperti itu. Buktinya apa? Buktinya ada di prasasti Ciaratan. Nah, seperti itu juga. Misalkan kita ngarang, masyarakat Tarumanegara kemungkinan beragama Buddha. Ini dibuktikan adanya berita dari Fashin Cina. Nah, ini kan tidak ada bukti nyatanya ya, jadi kita tidak bisa berspekulasi. Mungkin ada 1-2, tapi tahap penelitian sejarah yang keempat itu adalah interpretasi data atau eksplanasi. Nah, ini adalah kegiatan menafsirkan dan merangkai fakta-fakta yang didapat dari hasil proses verifikasi tadi ya. Kemudian kita jadikan satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi data itu ada 2 jenis, interpretasi analisis dan interpretasi sintesis. Interpretasi analisis itu melihat hubungan sebab akibat dari peristiwa tersebut, sedangkan interpretasi sintesis itu melihat keterkaitan antar fakta. Nah, ibaratnya begini, dari fakta-fakta ini, fakta-fakta yang kita dapat itu kita jejer-jejer, kemudian kita letakkan atau susun secara tepat, mana yang awal, mana yang tengah, mana yang akhir, kemudian kita tarik benang merahnya, dan kita rangkai cerita atau kronologi peristiwa. Seperti kita nyusun puzzle itu loh ya, setiap bagian itu saling berkaitan.
Ini kita ambil contoh dari buku paket kalian Sejarah Peminatan halaman 54. Dari yupa yang ditemukan di Kutai menyebutkan Raja Mulawarman melakukan penyembelihan hewan korban di tempat yang disebut Waprakeswara. Nah, Waprakeswara ini adalah tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa. Jadi dari prasasti ini kita bisa menganalisis bahwa Raja Mulawarman atau rakyat Kutai itu sebagian besar atau mayoritas beragama Hindu aliran Siwa. Dalam interpretasi ini berkaitan dengan sejarah sebagai kisah ya, bagaimana cara sejarawan menafsirkan dan mengisahkan peristiwa sejarah. Nah, peristiwanya itu mungkin bisa sama, namun bisa disampaikan dengan cara berbeda tergantung sejarawan. Nah, ini biasanya letak perbedaannya pada pandangannya, wawasan sejarawannya itu seperti apa, interestnya seperti apa, ideologinya seperti apa, kepentingan kelompoknya seperti apa, latar belakang sosialnya seperti apa, tujuan penulisannya itu seperti apa. Nah, hal-hal tersebut tadi bisa mempengaruhi sejarawan dalam menyampaikan atau mengisahkan cerita sejarah. Kita ambil contoh nih, ini tertera atau terlihat nih ya gambar-gambar pahlawan nasional. Nah, pahlawan-pahlawan nasional yang dianggap pahlawan oleh orang Indonesia ini belum tentu dianggap pahlawan oleh orang Belanda. Bisa jadi mereka dianggap pemberontak oleh orang-orang Belanda ataupun kolonialisme Jepang. Kemudian selanjutnya, dalam melakukan interpretasi itu sejarawan bisa melakukan beberapa kesalahan. Yang pertama nih, sejarawan tidak bisa membedakan antara latar belakang, tujuan, dan motivasi penelitian. Kita ambil contoh, seperti ketika Presiden Soeharto lengser itu ya, latar belakangnya apa, sebabnya apa, kemudian kondisinya seperti apa, motivasinya itu apa. Nah, itu sejarawan nggak bisa membedakan. Contohnya nih, latar belakang lengsernya Soeharto itu karena adanya krisis moneter, adanya pemerintahan yang bersikap otoriter, bisa juga disebabkan karena KKN. Motivasinya apa? Menegakkan demokrasi. Nah, kemudian kesalahan yang kedua itu adalah kesalahan ad hoc atau salah dalam menempatkan urutan peristiwa secara faktual. Contohnya nih, bagaimana sih kronologi lengsernya Soeharto? Apakah demo dulu baru Soeharto lengser? Apakah lengser dulu baru ada demo? Nah, kalau kita urutkan secara kronologis itu ada krisis moneter dulu, baru demo, baru Soeharto mengundurkan diri. Kesalahan yang ketiga dalam interpretasi itu adalah kesalahan reduksionisme atau sejarawan menyederhanakan gejala yang sebenarnya itu kompleks. Contohnya nih, krisis moneter pada masa Soeharto dulu itu penyebabnya apa? Nah, orang-orang menganggapnya itu hanya karena korupsi, padahal krisis itu bisa terjadi karena inflasi. Banyak juga pejabat-pejabat atau istri-istri pejabat itu yang menimbun dolar karena tahu harga dolar nanti akan naik. Kesalahan yang selanjutnya itu adalah kesalahan pluralisme berlebihan, di mana masalahnya itu kompleks, tapi sejarawan itu takut menjelaskan alasan yang paling dominan itu apa. Contohnya, setelah reformasi, masa pemerintahan SBY JK itu yang dianggap paling stabil. Nah, namun sejarawan itu tidak mampu menjelaskan kenapa sih pemerintahan SBY JK itu dianggap paling stabil, paling berhasil dalam segala bidang kehidupan, termasuk mampu mengendalikan ekonomi. Langkah terakhir dalam penelitian sejarah itu adalah historiografi. Historiografi itu adalah penyusunan kisah sejarah sesuai norma dalam disiplin ilmu sejarah. Artinya nih, sejarawan itu harus mampu menyusun tulisan secara kronologis, secara objektif, dan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya nih, ada ilmu arkeologi, ilmu geografi, ya. Kemudian ada juga sosiologi yang membicarakan tentang kehidupan atau keadaan masyarakat. Kemudian ada filologi atau ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Ada juga ikonografi, ilmu yang mempelajari tentang arca-arca atau patung-patung. Kemudian ada juga epigrafi atau ilmu yang mempelajari cara membaca inskripsi kuno. Ada juga numismatik, ilmu yang mempelajari tentang mata uang atau koin-koin kuno. Ada juga genealogi atau ilmu yang mempelajari tentang asal-usul nenek moyang, dan masih banyak ilmu-ilmu bantu yang lain yang bisa membantu dalam melakukan penulisan sejarah. Beberapa model historiografi. Nah, yang pertama itu adalah historiografi deskriptif naratif. Artinya,
Penulisan sejarah berisi narasi kronologi peristiwa yang telah diinterpretasikan tanpa analisis yang mendalam. Jadi di sini sejarawan itu hanya sekedar menggambarkan atau menceritakan saja. Yang kedua itu ada deskriptif eksplanatif. Artinya sejarawan itu menganalisis. Nah, analisisnya itu berfokus pada hubungan sebab akibat serta dampak dari peristiwa sejarah tersebut, baik bagi generasi pada saat itu maupun generasi sesudahnya. Beberapa kesalahan dalam historiografi. Yang pertama, kesalahan narasi. Kesalahan dalam penyajian cerita atau peristiwa. Contoh nih, kesalahan dalam menuliskan periodisasi. Kesalahan narasi ini bisa juga berwujud nih kesalahan didaktis dan kesalahan pembahasan. Kesalahan didaktis itu contohnya ya, menggunakan historiografi untuk mengajarkan nilai. Padahal itu historiografi itu kan murni ya, ilmiah. Kemudian kesalahan pembahasan. Nah, kalau sejarawan sudah salah membahas, biasanya akan kocar-kacir penulisannya karena dia itu melibatkan emosi. Kemudian kesalahan argumen, kesalahan dalam menguraikan gagasan baik yang konseptual maupun substansial. Konseptual itu menggunakan istilah yang ambigu atau maknanya lebih dari satu sehingga pembaca itu bisa salah tafsir. Nah, sedangkan kesalahan substansial itu adalah argumennya itu tidak rasional. Contohnya nih, demi Tuhan, demi Dewa Zeus, dan demi yang lain. Kemudian kesalahan generalisasi. Artinya sejarawan itu melakukan generalisasi yang tidak representatif. Ketika berbicara tentang reaksi rakyat Indonesia setelah mendengar berita proklamasi ini, kalau kita hanya melihat rakyat Jakarta, berarti kita bisa menyimpulkan semua rakyat Indonesia menerima karena kita melihat contohnya itu dari rakyat Jakarta. Padahal rakyat-rakyat di daerah itu ada yang menerima, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, dan ada yang biasa saja, ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, generalisasi ini sebagai kepastian ya untuk sejarawan menetapkan hukum universal yang berlaku di semua tempat dan waktu. Ini salah. Nah, contohnya nih, setelah membaca peristiwa 3 daerah, sejarawan menyimpulkan semua penjajah pasti semenang-menang dengan orang-orang pribumi. Padahal banyak sekali orang-orang Eropa, orang-orang Belanda, orang-orang Jepang itu yang baik kepada rakyat Indonesia. Kita ambil contoh nih, Laksamana Maeda, kemudian Douws Dekker, dan masih banyak sih yang lainnya. Penulisan sejarah atau historiografi sejarah itu seperti apa sih? Kita itu bisa lihat contoh nyatanya. Yang paling simpel itu adalah makalah yang berbicara tentang peristiwa sejarah. Strukturnya itu biasanya ada 3 bagian pokok. Ada pendahuluan, ada pembahasan, dan juga ada penutup. Nah, ini struktur penulisan makalah secara lengkapnya lagi nih. Yang pertama ada covernya, ada kata pengantarnya, ada daftar isi. Nah, ini bagian yang pokok. Di dalam pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah yang akan kita kaji itu apa. Kemudian kita rumuskan masalah yang akan kita teliti itu lingkupnya apa saja. Kemudian tujuannya itu apa saja. Tujuan ini kaitannya dengan rumusan masalah nanti ya. Kemudian yang kelima itu ada pembahasan. Yang dibahas itu ya tentang rumusan masalah tadi. Kita jabarkan secara panjang lebar di pembahasan. Kemudian penutup. Penutup itu berisi 2 hal. Kesimpulan dari masalah yang sudah kita bahas tadi. Kemudian berisi saran. Yang terakhir itu ada daftar pustaka. Bagaimana sih cara membuat makalah? Yang pertama nih, kita tentukan dulu temanya atau objeknya atau topik yang akan kita bahas itu apa. Contohnya kita mau membahas tentang Borobudur. Nah, setelah itu baru kita tentukan judul makalah. Apa yang akan kita teliti tentang Borobudur ini? Apakah tentang pembuatan Borobudur seperti apa? Atau Borobudur kita kaitkan dengan kerajaan Mataram kuno? Atau kita kaitkan dengan keberadaan Borobudur dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar Borobudur? Nah, seperti itu ya, kita tentukan judulnya seperti apa. Kemudian kita kumpulkan bahan atau referensi sumbernya. Bisa terjun ke lapangan, bisa studi pustaka. Kemudian setelah mendapatkan sumber-sumber, kita tulis makalah secara sistematis ya, berdasarkan struktur pembuatan makalah tadi. Nah, kemudian setelah itu kita sunting makalah kita, dan kita tarik kesimpulan di bagian akhirnya. Nah, itu tadi ya teman-teman tentang penelitian sejarah. Kita bisa simpulkan tahapan dalam penelitian sejarah itu ada 5. Menentukan topik, kemudian heuristik atau mengumpulkan sumber, verifikasi atau kritik sumber, kemudian interpretasi data atau eksplanasi, yang terakhir historiografi. Nah, contoh nyata dari historiografi yang bisa kita lakukan yang paling sederhana itu adalah menulis makalah. Dari makalah-makalah ini kita ambil pokok-pokok pembahasan di dalamnya. Yang paling pokok itu makalah ada pendahuluannya, ada pembahasan, dan ada penutup. Terima kasih telah menyimak materi tentang penelitian sejarah.
Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya, yang menghargai jasa pahlawannya. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus terus belajar. Nah, terus belajar agar kita mampu membesarkan bangsa ini.